Hari ini saatnya cool trip kembali ke jalur Sulawesi Selatan. Kami meninggalkan Mamasa, Sulawesi Barat menuju Rantai Pau di Toraja Utara. Jaraknya sekitar 106 km dan ditempuh hampir 4 jam. Melalui jalur nasional pegunungan Mamasa, satu-satunya akses yang harus kami lewati kembali. Dan kita lihat di sini pemandangannya sangat menakjubkan. Jadi di sini aku nggak mau ngebut karena aku pengen menikmati sedetail-detailnya suasana yang ada jalan menuju ke Toraja. Jalan berkelok, pepohonan rapat seolah merangkul mobil kami si Bikul mengantar perlahan ke jantung pegunungan. Sulit membayangkan jalur ini di masa lalu. Rawan longsor, berbahaya saat hujan deras. Hari ini jalurnya sudah jauh lebih baik. Tak ada SPBU, tak ada warung, rumah penduduk pun nyaris tak terlihat. Dan di tengah kondisi seperti ini, datang satu ujian klasik perjalanan overland panggilan alam. Di waktu dan tempat yang benar-benar tidak tepat. Hahaha. Iya. Di sini dia mencari pertolongan darurat. Gila, persis kayak di Sarkawi, jadi nggak perlu pakai tisu sama tisu basah. Kijang satu, kijang satu terperosok. Gimana kondisi di sana? Sangat tidak aman. Balik aja, udah balik aja. Jalan-jalan, ayo. Terus! Nasi mulia belum matang ya? Hari ini kita istirahat dulu Maunya kalau nggak salah ini daerah apa ya? Nggak tahu ya. ini jalan Trans Sulawesi. Transnasional Sulawesi. Kita singgah di sebuah warung. Di sini nih cuacanya dingin sih. Tapi kalau siang tetap panas terik. Tapi nggak keringetan sih. Sambil nunggu nasi mateng ya. Makan kali kita ya. Tadi kan kita dibawain itu babi. Habis dari rest area tadi itu kita mencoba melipir ya. Melipir karena kita melihat keindahan di depan kita. Jadi jalan yang seharusnya ke kiri tadi kita melipir. Kiri. Ini kok Sini ya? Dari mentok sampai situ. kita jangan ke kiri. Ini ada coffee shop ya. Aku penasaran. Nah, sudah mulai nih. Sudah mulai masuk sawah. Keteruan dulu sini yuk. Setelah melewati perbatasan Sulawesi Barat, kami berhenti sejenak. Hamparan sawah yang indah membawa kami masuk ke desa wisata Tiroan Bituang. Ternyata tembus ke desa wisata Tiroan. Ya, coba kita lihat yuk, ada rumah adat, ada air panas, rumah peninggalan Belanda, air terjun. Kayak klasik kali kebo di atas lihat. Wow, keren.
Sebuah papan petunjuk memberi gambaran tentang kekayaan kawasan ini. Terletak di dataran tinggi, Tiroan juga dikenal sebagai salah satu pusat kopi Arabica Toraja yang khas. Apa di sana, Bu? Bisa mobil sini? Coba. Oh bisa. Oh, ini rumah adatnya. Pakai ini nanti. Nggak ada putaran sana, Bi, kayaknya. Jalan. Masih gede jalannya. Tapi ini rumah adatnya, nggak tahu. Oh itu longsor loh. Mana? Oh iya, nggak bisa. Baru aku lihat. Balik ya, Bu. Terus sempit jalannya, sempit. Kayaknya ada di sana juga ada apa? Ada longsor gitu tanah jalannya. Sayangnya kali ini Cool Trip hanya melintas. Waktu tidak cukup untuk menjelajah lebih dalam, namun satu hal pasti, Tiroan menyimpan sejarah panjang perjalanan kopi Toraja yang melegenda. Terus. Weh. Kiri jauh. Absurd. Beda pasangan yang tidak jelas mencari arah jalan. Tapi itu yang keren. Tapi lihat padahal bagus loh. Iya, view-nya gila. Hati-hati, Bi. Kiri, Bi. Ya, kasih ibunya lewatin. Si Bu. Wah. Belusukan. Gila. Akhirnya balik lagi. Selamat jalan. Cuma masuk doang. Gimana, Bob, tadi nggak jadi ya? Nggak jadi, kita kesana. Jalannya agak mengerikan. Tadi kita mampir dulu di sini. Sama ibu sekalian pinjam toilet. Sama nenek juga. Disinilah berdiri PT Sulatko Jaya Abadi, nama besar dalam sejarah kopi Toraja yang sejak lama membawa kopi ini menembus pasar dunia. Gemuknya. Selamat pagi. Biasa tiap pagi tetap harus bersih-bersih. Oke, sekarang kita berada di Hotel Monica yang ada di Toraja. Semalam booking mendadak pakai aplikasi, langsung check in, dan yang punya hotel kaget gitu. Oke, sedikit kilas balik ke semalam. Hari sudah gelap saat kami memasuki Rantepao tanpa banyak pilihan. Hotel Monica menjadi tempat kami bermalam. Dan entah kenapa, aku yang ditugaskan Yeni untuk turun lebih dahulu untuk check-in. Udara dingin, suasana hotel sepi. Aku masuk dan tak ada siapa-siapa. Petugas juga rupanya sudah pulang. Jujur saja, sempat merinding. Aku langsung balik ke mobil dan mengajak Yeni check-in bersama. Pagi ini semua rasa itu hilang. Sepasang lansia pemilik hotel menyambut kami dengan ramah saat sarapan. Hotel ini ternyata rumah besar mereka yang disulap jadi penginapan. Terasnya penuh tanaman hias, ciri khas hobi masa pensiun.
Perjalanan hanya sekitar 4 km dari Rantai Pau, namun rasanya seperti masuk ke dunia yang berbeda. Toraja memang memiliki keunikan tersendiri, terlebih ketika berbicara tentang kematian. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian penting dari kehidupan yang dirayakan dengan penuh kehormatan. Ya Bob, Oke, kita lanjut. masih sepi ya, belum ada orang. Ya. Kita akan mencoba bawa masuk mobil ke sini, apakah bisa? Kikuk, kikuk, kikuk. Jam. Sip. Kita berada di Ketekesu bersama sahabat kukup yang baru, Brownie. Eno, sip. Kamu akan belajar untuk melihat kuburan secara wisata, indah, secara indah. Supaya kamu terbiasa lewat kuburan. Disinilah tempatnya. Kamu harus meningkatkan level keberanianmu. Di jalan masuk menuju kuburan banyak kios-kios menjual semua cenderamata. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oh, seperti jual oleh-oleh ya Pak ya? Iya. Ada ukiran. Kas-kas Toraja, ukiran. Patung di sini beda ya. Patung mannequin di sini berbeda ya di Toraja. Toraja banget ini. Oh, ini kuburan Bobby, bukan mannequin. Oh, ini bapaknya ini Iya. bapaknya. Jadi kuburan, kita selalu lupa bahwa kuburan di Toraja itu berbentuk rumah. Dan ini adalah replika dari almarhumah. Ya, Bi. Ya. Oh, itu juga. Oh, itu kuburan semua. Aku Iya, kira ini- toko loh, aku Ini kira kan- shop. Kan memang semua kuburan. Bob, yang ini ya Bi ya, kayak toko ya Bob ya? Kayak toko ya? Kayaknya rumah ini sudah banyak nih keluarganya masuk dikuburkan di rumah ini. Bobby uji nyali, dia naik sendiri dia. Cari teman dari mana dia Kak? Guide sini juga? Iya. Saya pikir gini, nggak mungkin dia sendiri naik itu, karena dia takut. Kan teman itu kan ada di atas satu. Oh, ada. Di sini satu. Oh, Di depan satu gitu. Terbagi-bagi. oke. Untuk memantau pengunjung supaya nggak ada yang main-main tulang. Oh, Iya, karena dulu kan dibebaskan tuh. Banyak pengunjung kayak pegang-pegang tengkorak sembarang, ada yang buang-buang, ada yang injak. Itu nggak boleh. Karena kan ya orang Toraja mau pegang saja harus bikin ritual. iya, Itu disebut acara manenek. betul. Buka kuburan aja harus bikin ritual kan? Iya, namanya acara manenek. Nggak sembarang menyentuh atau memindahkan. Kami sebut pamali. Betul. Kalau nenek itu memotong ini. Potong kerbau satu sama babi. Rumpun keluarga datang, ibadah, setelah ibadah makan, baru bisa kumpulin tulang-tulangnya, rapikan, kayak ganti baju, ya. Gitu ya. Di sini berdiri rumah adat Tongkonan yang usianya lebih dari 300 tahun. Deretan kuburan bangsawan serta makam batu yang diletakkan menggantung di tebing dan tersimpan di dalam gua. Dan titik ini peran kami lagi-lagi tertukar. Aku sebenarnya cukup penakut. Justru memberanikan diri masuk ke dalam kuburan gua, tentu saja ditemani seorang guide. Karena kalau sendirian mungkin ceritanya sudah berbeda. Di dalam gua suasananya hening, waktu terasa berjalan lebih lambat.
Terlihat sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia, sebagian diperkirakan berusia hingga 500 tahun. Kalau ini? Kalau di sini itu ada satu peti, satu-satunya peti yang ada di dalam gua ini. Jadi kalau untuk selanjutnya ke sana nanti kita sudah tidak akan menemukan peti mayat lagi. Oke, ya. Bisa tulang belulang saja. Sip. Oke. Oke. Nah, kenapa kalau di sini kami tidak Dokumentasikan ke sana. bukan tidak terlalu banyak pemakaman di dalam guanya? Soalnya kalau kami di sini itu sudah punya kuburan keluarga masing-masing. Oh gitu, Yang ya kita ya sebutnya ya. patane. Oh, patane. Yang kayak rumah-rumah tadi di bawah. Oke, ya ya ya. Oke. Ada beberapa peti jenazah modern dan masing-masing peti itu isinya satu orang. Oke. Dan jadi kalau misalnya yang di atas ini itu mereka dikumpulkan satu rukun keluarga. Oh, oke. Jadi satu keturunan dimasukkan ke atas ini. Yuk. Hati-hati ya, hati di sini. Siap. Jadi kalau erong itu merupakan kuburan pertama kami di Toraja sebelum orang Toraja memeluk agama. Dan satu erong itu isinya satu rukun keluarga. Jadi orang Toraja memakamkan jenazahnya ke dalam erong. Setelah menjadi tulang beberapa tahun, dimasukkanlah ke dalam erong. Dalam erong ini. Dan erong itu ada 3 bentuk kalau di dalam di Toraja. Ada Yang perahu. pertama ada bentuk perahu, yang kedua ada bentuk kerbau, dan yang ketiga ada bentuk babi. Ini namanya tahu-tahu. Tahu. Ini juga satu keluarga, satu rumpun. Ya. Soalnya yang makamnya itu di bawah-bawah sana. Oh, makanya itu di Yang bawah patane di sana. bawah. Oh, jadi cuma Tapi replikanya di aja. sini semua replikanya baik almarhum atau almarhumah dikumpulkan di dalam sini. Jadi tahu-tahu itu merupakan replika dari orang yang sudah meninggal, tetapi pembuatan tahu-tahu itu tidak sembarangan juga. Jadi kalau kita di Toraja harus ada namanya mangrapai, keluarga harus mengorbankan minimal 24 ekor kerbau untuk satu kali upacara. Ini bagus kan? Kayak gitu. Topeng, Bu. Buat jadi model pikul. Laris. Belanja dulu. Keren aja. Enggak apa-apa, Bu. Yeni. Oke, kita registrasi Bang. sekarang karena tadi bapaknya belum siaga. Berapa Pak per orang? Jadi kita 20 berarti 40. Ya, 40.000. Per orang di sini 40.000 ya. Oke, pagi ini kita pasang stiker dulu di tempat loket. Kita pasang di sini. Cool trip. Berat rasanya melangkah pergi dari tempat ini. Tempat ini tak hanya meninggalkan jejak, tapi juga tinggal lama di ingatan. Toraja yang dulu hanya kubayangkan ternyata jauh lebih indah saat berada langsung di sini. Di sini, alam berbicara dengan tenang dan magis. Tongkonan berdiri kokoh menjaga cerita leluhur yang terus hidup. Tradisi tak sekedar dipamerkan, ia dirawat, dihormati, dan diwariskan. Masyarakatnya sederhana, namun hatinya hangat dan terbuka. Mereka mengajarkan bahwa akar adalah kekuatan.
Saat aku meninggalkan Ketekesu, aku sadar Toraja bukan hanya tujuan perjalanan. Sekarang kita masih lanjut dalam perjalanan, tapi kita sudah sempat singgah ke Takekesu. Ketekesu. Apa ini di sebelah kanan? Gila, bagus banget. Ini kita sekarang menuju ke Selamat pagi, Bapak. Bapak, keren sekali pakai baju, pakai topi. Mau kemana, Pak? Dibawa di sawah. Oh, pagi, Pak. Berdiri ratusan tahun yang lalu, Tongkonan Karuaya yang terdiri dari 3 rumah dan 10 lumbung. Sekitar 7 km atau 20 menit dari Ketekesu, kami singgah ke Tongkonan Karuaya. Lokasinya mudah dijangkau, dikelilingi hamparan sawah. Bangunan bersejarah ini sudah mencapai 3 abad. Masih beratap material alami hingga ditumbuhi pakis yang subur di atapnya. Menariknya, bagian depan rumah dihiasi 7 tengkorak manusia yang konon diduga kepala musuh dari perang adat masa lalu. Dan di sini juga kami sempatkan mengambil gambar untuk video klip terbaru Cool Trip, yaitu Badai Indah Sulawesi. Nggak terlalu berat ya? Coba kamu di sana, Yan. 800. Kamu ke sini, pokoknya ke sini, jangan sampai bocor yang di situ ya. Bocor, oh yang genteng itu, Ya. seng itu. Apa dari mata burung gini coba? Boleh. Lagi diet lagi ini. Action. Jendela ada yang bersinar, indah tak pernah berubah, walau hanya silau sesaat, namun hangat sinarnya memberikan harapan. Halaman rumah kita yang tak terbatas, semoga terjaga sampai hari kiamat. Gunung tepat di depan mata, laut pun ada di sana. Bukit gagah menjulang diselimuti embun pagi. Ku ingin selalu bersamamu di sini, menikmati indahnya Sulawesi. Ku ingin engkau mengerti, karena ini berarti tetaplah bersamaku menatap hari indah ini.
penting ada grembe-grembenya. Capek ya jadi model, duh disuruh lari-lari, disuruh bahagia. Pura-pura bahagia tuh capek ternyata ya, Bi. Tek keberapa, Bi? Kamu Berapa? di tek keberapa tadi? Detik yang ke-9. Nggak, kenapa tuh tadi? Yang mana? Oh. Masa lompat ke sini, kaki ke sini. Ya ke belakang harusnya. Gendong, gendong. Emang bayi. Aduh, modelku ini. Kernet tuh jadi model. Beginilah kernet jadi model. Bukannya mau kakinya ke belakang, malah ke dalam. Toraja banget tidak, Bob? Bajunya, warnanya. Ini pas warna Toraja sekali nih. Putih, Iya, benar. merah, Kuning. kuning. Oh, ini baju wedding kita tadi kita beli di pasar pagi. Murah. 150. Simpen dulu baju wedding kita. Ya, untuk nextnya nanti di tempat lain. Itu jaketnya juga elektoral banget loh. Toraja nih. Yuk, yuk. Udah ya? Udah. Oke, syuting kita hari ini sudah selesai. Jadi kita lumayan dapat footage tadi dan di sini masih sepi sekali. Padahal ini udah jam 8.30 ya, jam 8.30. Bawaan kita nih. Model, kru, fotografer, artis, videografer, editor, supir. Maaf. Yuk, berangkat. Siapa? Siapa? Siapa?